warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait menganalisis reaksi kimia dan pengendalian kualitas biskuit berbahan gandum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anura Sadina dengan NIM akhir 125 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadayani Widyadana dengan NIM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Larasati Syafira Herliana dengan NIM akhir 036. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas tentang pendahuluan, di mana pendahuluan terdapat subbab, yaitu yang pertama karakteristik produk pangan. Jadi biskuit itu merupakan produk olahan pangan berupa roti kering atau bisa disebut dengan snack yang dibuat melalui proses pemanggangan dengan adonan dari tepung dan bahan tambah lainnya. Jadi penggunaan tepung gandum sebagai bahan dasar pembuatan biskuit itu dapat memberikan keuntungan dan berbagai manfaat, terutama pada segi nutrisi. Yang kedua, terdapat bahan baku dalam pembuatan biskuit berbahan gandum. Yang pertama yaitu tepung gandum utuh. Hal ini dipilih karena memiliki rasa yang kuat dengan kandungan yang lebih sehat. Yang kedua, terdapat penambahan telur, yaitu diberikan pada pembuatan biskuit gandum karena memiliki kelembapan adonan biskuit karena fungsinya itu sebagai agen pengikat. Yang ketiga, dapat gula ditambahkan untuk menghasilkan warna coklat, rasa manis, dan mengikat partikel antar bahan serta mempertahankan kerenyahan dan keawetan biskuit gandum tersebut. Yang keempat, terdapat minyak nabati atau margarin. Hal ini ditambahkan untuk mendapatkan tekstur dan aroma yang lebih baik serta memberikan rasa yang gurih dan lembut. Yang kelima, terdapat penambahan tepung tapioka. Hal ini ditambahkan untuk meningkatkan tekstur agar menjadi lebih halus dan ringan serta berfungsi sebagai bahan pengikat bahan lainnya sehingga tidak mudah hancur. Yang keenam, terdapat susu rendah lemak. Hal ini digunakan untuk meningkatkan rasa dan memberikan nutrisi. Yang ketujuh, dapat bahan pengembang seperti baking powder atau soda kue. Hal ini untuk membantu adonan mengembang dan memberikan tekstur biskuit yang ringan. Yang kedelapan, terdapat penambahan garam. Hal ini penting ditambahkan untuk menyeimbangkan rasa manis dan meningkatkan cita rasa suatu biskuit. Jadi biar tidak hanya terdapat rasa manis saja. Yang kesembilan, terdapat penambahan premix vitamin. Hal ini untuk menambah nilai nutrisi pada biskuit gandum tersebut. Yang ke-10, terdapat penambahan eksa malt untuk meningkatkan rasa, tekstur, dan penampilan pada produk biskuit berbahan gandum tersebut. Yang terakhir, terdapat penambahan whey bubuk digunakan untuk meningkatkan nilai gizi, rasa, dan tekstur biskuit tersebut. Nah, yang C ini terdapat sebab pengolahan. Jadi yang pertama pada proses pencampuran, seperti hal ini dicampurkan seperti tepung gandum, lemak, gula air, dan bahan lainnya dicampur agar dapat membentuk sebuah adonan yang homogen. Kemudian menambahkan cairan bersama bahan kering seperti tepung gandum dan bahan keringnya lainnya ke dalam adonan. Yang kedua, terdapat proses pemanggangan. Jadi pada proses pemanggangan ini perlu diperhatikan pemilihan suhu yang digunakan agar biskuit matang dengan sempurna. Jadi biar tidak ada yang gosong ataupun biar tidak ada yang belum matang. Yaitu dengan pada suhu 160 derajat sampai 180 derajat selama 10 sampai 20 menit. Menyesuaikan dengan ukuran tebalan biskuit tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pendinginan. Pendinginan berfungsi menstabilkan adonan biskuit yang baru keluar dari oven, karena tekstur biskuit yang baru keluar dari oven sangat rapuh dan lunak. Memungkinkan tekstur adonan dapat mengeras dengan melakukan pendinginan. Selanjutnya, pengemasan. Kemasan yang dapat digunakan pada pengemasan biskuit sari gandum ini bertujuan untuk menjaga kualitas biskuit selama penyimpanan dan distribusikan. D. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis reaksi kimia yang terjadi selama proses pengolahan dan penyimpanan produk pangan.
Mengetahui reaksi yang dapat mempengaruhi produk dan metode yang digunakan untuk mengendalikan reaksi-reaksi tersebut guna untuk mempertahankan kualitas produk. Komponen utama. Yang pertama ada air. Air dalam adonan biskuit berperan dalam pembentukan gluten dan melarutkan gula serta pengembang. Yang kedua ada karbohidrat. Tepung gandum mengandung pati yang berperan dalam kemampuan pengikatan air yang mempengaruhi kadar air dan daya simpannya. Yang ketiga ada protein. Gluten terbentuk dari interaksi antara protein gandum, gliadin, dan glutenin dengan air. Gluten memberikan elastisitas dan struktur pada adonan. Next. Komponen utama. Yang pertama ada lipid atau lemak. Lemak berperan sebagai pelumas yang mempermudah pembentukan adonan dan memberikan tekstur yang lembut pada biskuit. Yang kedua, pengemulsi. Untuk menjaga konsistensi kualitas dan membantu memberikan tekstur halus pada biskuit. Yang ketiga ada vitamin. Merupakan komponen minor yang dapat menjadi tambahan sumber nutrisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu reaksi kimia yang terjadi pada produk biskuit. Yang pertama ada reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi antara gula dan asam amino pada saat proses pemanggangan yang menghasilkan warna kecoklatan serta rasa dan aroma yang khas. Reaksi ini penting terhadap kualitas biskuit, namun diperlukan pengendalian agar tidak berlebihan. Karena jika reaksi ini berlebihan, hasil produk memiliki warna yang terlalu gelap dan rasa yang pahit. Yang kedua ada gelatinisasi pati. Proses ini terjadi ketika pati menyerap air dan mengembang pada saat proses pemanggangan. Ini berkontribusi pada pembentukan tekstur yang renyah dan garing. Proses ini bergantung pada suhu dan kadar air yang tepat selama proses pemanggangan. Yang ketiga ada oksidasi lipid. Lemak dalam biskuit mengalami oksidasi, terutama pada saat penyimpanan. Oksidasi lemak menghasilkan senyawa radikal bebas yang dapat menurunkan kualitas biskuit, seperti bau tengik dan rasa tidak enak. Yang keempat ada denaturasi protein. Gluten yang terbentuk dari protein gandum mengalami denaturasi selama proses pemanggangan, yang berarti protein yang awalnya elastis menjadi lebih kaku setelah dipanggang. Denaturasi yang optimal penting untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan. Next. Selanjutnya, pengendalian reaksi kimia. Yang pertama ada pengendalian suhu dan waktu. Pada saat proses pemanggangan, gunakan suhu yang tepat yaitu sekitar 160 sampai 180 derajat Celcius dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal tersebut membantu mencapai gelatinisasi pati yang optimal dan reaksi Maillard yang tepat. Yang kedua ada kontrol kadar air. Kadar air dalam biskuit harus tetap rendah, yaitu kurang dari 5% selama produksi dan penyimpanan. Kelembapan yang rendah dapat membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga ada kemasan kedap udara. Biskuit harus dikemas dalam kemasan yang kedap udara dan cahaya untuk menghindari paparan oksigen dan cahaya yang dapat mempercepat oksidasi lemak. Yang keempat, penggunaan antioksidan. Oksidasi lemak dapat dikendalikan dengan menambahkan antioksidan alami seperti vitamin E dan C. Next. Jadi kesimpulannya, biskuit berbahan gandum seperti produk sari gandum melibatkan berbagai reaksi
kimia yang kompleks selama proses produksi. Reaksi tersebut berperan penting dalam menentukan tekstur, rasa, dan warna pada biskuit. Untuk menjaga kualitas biskuit, perlu pengendalian yang tepat. Dengan demikian, produk biskuit berbahan gandum dapat memiliki umur simpan yang lebih lama dan kualitas yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.